Kakak kelaparan pertama kali mencoba berburu di daerah yang sangat dingin. Tidak disangka menemukan sebidang besar pantai yang penuh dengan kerang. Dan semuanya gemuk dan berisi. Membuka dan menampakkan daging kerang kuning keemasan. Dipadukan dengan kerang besar yang didapat dari pantai. Selada laut yang segar dan renyah. Berburu yang semula serius berubah menjadi liburan berbayar. Daerah pegunungan di Norwegia, Norland. Seperti sebelumnya, dia tidak mau telanjang. Mengingat cuaca yang sangat dingin di sini. Dia keras kepala menolak. Maka dia melanggar aturan dengan mengenakan pakaian lengkap saat memasuki padang gurun. Tidak bisa tinggal lama di tempat yang dipenuhi salju dan es. Harus turun ke garis hutan di bawah gunung. Barulah ada sumber daya yang cukup untuk bertahan hidup. Berjalan di lingkungan seperti ini. Harus berhati-hati agar tidak kepanasan. Jika tidak, saat berhenti, tubuh akan cepat kedinginan. Berjalan di atas lapisan salju tebal juga sangat melelahkan. Untuk menghemat tenaga, tingkatkan kecepatan. Dia memilih untuk berguling turun gunung. Dalam bahasa yang mudah dimengerti, itu seperti duduk dan meluncur ke bawah. Mulutnya mulai terasa sedikit haus. Memakan salju langsung akan menurunkan suhu inti tubuh. Dia meremas lumut yang basah di tanah. Memeras air di dalamnya dengan kuat. Menyelesaikan masalah sumber air adalah cara yang mudah dan cepat. Saatnya mempertimbangkan untuk membuat api untuk bermalam. Master De pertama kali menemukan lelaki tua itu di antara dahan. Mereka yang sering menonton video saya pasti tahu. Ini cocok digunakan sebagai bahan untuk membuat api. Ada juga pohon birch perak di mana-mana. Di bawah kulit kayunya terdapat lapisan lemak yang sangat mudah terbakar. Juga bisa digunakan untuk membuat api. Semua yang bisa ditemukan agak basah. Hanya mengandalkan pakaian untuk menjaga kehangatan tidaklah cukup. Dia harus berolahraga sesekali. Agar tubuh menjadi hangat. Tidur sama sekali tidak mungkin. Bertahan dengan susah payah sampai pagi. Menyusun barang bawaan dan melanjutkan mencari tempat berkemah yang lebih cocok. Dedek melihat ada sungai kecil di hutan. ID TikTok, Siti 427344856664. Mengikuti sungai ke bawah. Bahan bakar akan bertambah sesuai. Dedek memilih perkemahan di bawah kaki. Tanah di atas garis air pasang tertinggi ini. Tidak mungkin membuat api dengan cara menggosok kayu seperti sebelumnya di sini. Dia menemukan beberapa batu di teluk. Kemudian ia mencari dengan tekun selama beberapa belas menit. Melihat sepotong logam bekas. Memukul batu itu dengan logam akan menghasilkan percikan api. Tidak jelas berapa lama dia membuat api dengan cara itu. Baru membuat jamur itu sedikit menyala. Langkah selanjutnya masih sama seperti biasa. Dedek tahu di daerah yang dingin. Lebih baik membuat api dalam bentuk garis. Ini dapat menghasilkan banyak panas. Tentu saja akan membutuhkan banyak kayu. Keuntungannya adalah efisiensi pembakaran tinggi dengan sedikit konsumsi kayu. Dia tidak memiliki kapak untuk menebang kayu. Jadi dia memutuskan untuk membuat api dalam bentuk bintang. Tidak banyak waktu tersisa sebelum gelap. Dia ingin secepat mungkin membangun tempat perlindungan. Pertama-tama, dia mendirikan 3 kaki dengan menopang kayu asli di pohon. Membuat kerangka atap secara kasar. Untuk menghindari tidur di tanah yang dingin. Dia menumpuk batu untuk tiang tempat tidur. Menata beberapa batang kayu untuk membuat tempat tidur. Menyusun ranting pohon sebagai alas tempat tidur untuk meningkatkan kenyamanan. Saat melintas, melihat cabang pohon juniper tumbuh dengan buah kecil. Sebagai camilan kecil sebelum tidur. Malam ini ada api unggun hangat dan tempat tidur yang nyaman. Akhirnya kakek bisa tidur nyenyak. Memasuki hari ketiga bertahan hidup. Meskipun tempat perlindungan masih perlu dibangun. Namun kemampuan pasif akan segera masuk waktu pendinginan. Saatnya mencari sesuatu untuk mengisi perut. Tidak ada jejak hewan di sekitar perkemahan. Karena sangat lapar. Kakek hampir saja mengira tetesan air di bawah lapisan es. Sebagai katak kecil. Dia menemukan akar pakis yang bisa dimakan. Rasanya seperti batang akar manis. Banyak akar pakis ini. Cukup untuk asupan karbohidrat yang cukup. Mengandalkan kalori yang diberikan oleh akar pakis. Setelah kembali, Paman De berencana untuk segera mulai membangun tempat perlindungan. Namun, tumpukan kayu malah mulai layu dan hampir padam. TikTok, C424564. Penyebabnya adalah karena lumut di tanah penuh dengan air. ID TikTok, C427344856664. Api di tumpukan kayu tidak berkobar dengan baik karena menyerap kelembaban udara. ID TikTok, 427344856664. Api tidak berkobar karena menyerap udara lembab. Dia segera memindahkannya.
menampakkan bagian batu di bawahnya. Barulah api bangkit kembali. Kemudian, menggunakan lumut yang digali untuk dipasang sebagai atap. ID TikTok, C427344856664. Setelah selesai, ditemukan adanya masalah keamanan. ID TikTok, Siti427344856664. Beban balok terlalu berat sehingga terjadi lengkungan yang jelas. ID TikTok, Siti427344856664. Setelah 4 hari perjuangan yang keras, selain makanan, semua elemen kelangsungan hidup lainnya telah teratasi. Keesokan harinya dia masih belum bangun. Kemudian balok itu patah. Benar-benar tali rafia memilih tempat yang tipis untuk putus. Bencana hanya menimpa orang botak. Untungnya, dia yang botak memiliki semangat pantang menyerah. ID TikTok, C427344856664. Dia dengan rendah hati membersihkan semua bahan bangunan. ID TikTok, 14273444856664. Dia membawa sebatang kayu besar sebagai balok. ID TikTok, Siti42734445. Dia membawa sebatang kayu besar sebagai balok. Kemudian mengikuti langkah-langkah kemarin. Membangun kembali tempat perlindungan. Kali ini ibu tidak perlu khawatir lagi. Dia akan terbangun karena terkena benda saat tidur. Kembali mencari makanan. Melakukan pencarian sepanjang teluk saat air surut. Dia menemukan kutu pasir di bawah batu. Meskipun kecil, itu tetap dianggap makanan. Kemudian dia menemukan sejenis siput. Masih ada 2 kerang besar yang belum dibuka. Saat dikunyah, rasanya sangat enak. Rasanya juga sangat lezat dan segar. Mengenai siput, dia membukanya satu persatu. ID Dowin, 14244954. Mengenai siput, dia membukanya satu persatu. Mengambil daging siput sebagai camilan untuk membersihkan gigi. Melihat hidup mulai membaik sedikit. Tumpukan kayu kembali menghadapi krisis kelangsungan hidup. Dia pergi ke dalam hutan. Dia giat memotong kayu mati. Menata mereka menjadi tumpukan kayu panjang. 2 batang diletakkan di tanah. 1 batang diangkat di udara untuk memasukkan oksigen. Dia sangat puas dengan karyanya yang baru. Namun terkadang kehidupan tidak sesuai rencana. Tumpukan kayu terlalu berkobar. Di malam hari, dia menyalakan pondok. Untungnya, bahan-bahan itu semua cukup basah. Terbakar sebentar kemudian perlahan padam sendiri. Masuk ke hari ke-8 bertahan hidup. Dia akhirnya menyelesaikan semuanya. Diperkirakan hewan moluska di sana tidak akan kekurangan. Ketika mereka mendekat, baik di air maupun di celah batu, di mana-mana penuh dengan kerang. Dia langsung tersenyum lebar. Dia jongkok dan memilih kerang terbesar. Dia memenuhi topinya dengan kerang. Selain itu, ada juga selada laut. Dan kailan juga bisa dimakan. Kembali ke perkemahan dan melemparkan kerang ke api. Sayuran kailan juga dipanggang di samping. Makan sedikit selada laut dingin terlebih dahulu. Memberikan sensasi segar, renyah, dan kaya akan vitamin. Membuka kerang yang sudah dipanggang. Menggali dagingnya dari cangkang. Mencicipi rasanya yang langsung menusuk otak. Dagingnya segar, lembut, dan juicy tanpa terlalu berminyak. Memiliki rasa sedikit asin. Dia berkata itulah makanan mereka. Biarkan dia bertahan hidup selama setahun bukanlah masalah. Ada daging, ada sayur, ada pemandangan indah. Setelah makan dan minum cukup, dia tidak berbaring. Kemudian pergi menggali lumut besar. Mengeringkannya dan menaruhnya di atas tempat tidur. Membuatnya menjadi alas tidur di alam liar. Lalu berbaring nyaman sampai tidak ingin bergerak. Dia membungkus jerami dengan kulit pohon betula. Menjaganya tetap menyala untuk menjadi api bergerak. Biarkan tetap menyala untuk menjadi api bergerak. ID TikTok, 27664. Naik kapal yang dikirim oleh tim produksi. Tantangan episode ini berakhir dengan lancar.